Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Pada kesempatan kali ini kami bahas-bahas channel akan membahas konsep atau kisi-kisi dan soal-soal yang akan muncul di TKA Bahasa Inggris wajib Anda. Nah, di antara teks yang akan keluar di ujian Anda nanti yang pernah Anda pelajari di SMA adalah ada 5 jenis teks yang akan dikeluarkan di bahasa Inggris wajib Anda. Apa saja? Yaitu ada descriptive text, ada recount, ada procedure, ada narrative, sama ada analytical exposition. Nah, tentu di video ini kita hanya membahas satu teks dulu, nanti akan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya untuk jenis teks yang lainnya. Nah, pembahasan kali ini kawan-kawan diawali oleh yang namanya pembahasan kisi-kisinya. Di dalam bahasa Inggris wajib Anda nanti ada tiga kompetensi. Kompetensi yang pertama adalah pemahaman tekstual. Ini dia. Pemahaman tekstual. Saya singkat. Pemahaman tekstual. Yang kedua yaitu pemahaman inferensial. Saya singkat PI. Dan yang ketiga itu nanti ada yang namanya pemahaman evaluasi dan apresiasi. Nah, pada video ini tentu kita akan mempelajari terlebih dahulu, kita akan membahas soal-soalnya terlebih dahulu. Kita akan juga membahas model-model penulisan kalimat tanyanya. Nah, di dalam pemahaman tekstual, kawan-kawan, ada 5 sub kompetensi yang akan nanti dimunculkan. Ada yang namanya menemukan informasi tersurat. Nah, ini dia, nanti intinya adalah ini. Terus nanti ada juga mengklasifikasi, ada nanti kelompok membuat kerangka, meringkas, dan mensintesis. Ini nanti insya Allah akan dibuatkan videonya. Pada video ini kita akan membahas yang nomor 1 ini, yaitu kita akan mencari atau menemukan informasi yang eksplisit. Nah, ini dia. Ya, ini satu mengelompokkan itu nanti model soal yang kedua menyajikan kembali informasi eksplisit dari teks. Yuk kita pelajari untuk yang pertama. Kita kan kawan-kawan menyajikan pembahasan yang pertama adalah kompetensinya. Yang pertama yaitu tentang kaitannya dengan pemahaman tekstual. Kompetensinya nanti mengharapkan apa? Yaitu mampu menemukan atau mengidentifikasi gagasan utama. Hati-hati, berarti kalau ada gagasan utama itu bisa jadi nanti pertanyaan yang muncul bisa tanya topik, bisa pertanyaan main idea, dan sebagainya, serta informasi penting yang secara eksplisit di dalam teks. Maksud dari tulisan ini apa? Maksud dari tulisan ini kawan-kawan, bila nanti ada pertanyaan, ya, bila ada pertanyaan yang terkait dengan sub kompetensi 1 ini, yaitu menemukan atau mengidentifikasi informasi tersurat, nanti jawaban yang benar itu tertulis di dalam teks apa adanya. Misal di dalam teks di sini ada tulisan 1930 semisal. Nanti yang menjadi jawaban kalau menanyakan kaitannya dengan kata tanya when, ya sudah tulisan ini apa adanya yang akan menjadi jawaban benar di A, B, C, D, seperti itu. Ini namanya adalah informasi tersurat atau eksplisit, sama saja. Nah,
Sebelum Anda menghadapi TKA pada bulan November nanti, pada 2025 ini, tentu Anda harus memahami yang namanya model-model kalimat tanya. Model kalimat tanyanya banyak, tetapi semuanya bermuara di tulisan ini. Nanti jawabannya pasti tertulis secara eksplisit di dalam bacaan, di dalam teks. Misal, soal nomor 1, semisal ini nanti muncul, memahaminya bagaimana? Kita terjemahkan, what information, informasi apa, is clearly stated, ini dia, secara jelas dinyatakan di dalam paragraf kedua. Ini kan berarti indikasi bahwa ini adalah eksplisit. Berarti ini adalah tersurat, nyata. Eksplisit itu kan nyata. Antonimnya eksplisit itu implisit, samar. Berarti masih perlu ditafsir. Nah, kalimat nomor 1 ini kawan-kawan perlu kita cermati. Barangkali nanti Anda ujian pas mendapatkan soal nomor 1 ini, berarti Anda harus tahu bahwa saya ditanya subkompetensi yang pertama dari pemahaman tekstual, yaitu yang kompetensi yang pertama tadi. Saya ulang lagi, kompetensinya nanti ada 3, yaitu pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, pemahaman evaluasi, dan apresiasi. Kita sedang membahas yang tekstual. Tekstual itu berarti nyata, ada di dalam teks. Soal nomor 2, coba kalau kita ditanya siapa tokoh utama yang disebutkan di dalam teks. Tentu karakter utamanya pasti dalam sebuah cerita pasti ditulis dong nama karakternya. Berarti rentan soal ini munculnya adalah di naratif atau di recount. Oke. Cenderung nanti ada di teks yang seperti ini seandainya muncul kalimat nomor 2. When did the event in the passage happen? Kapan peristiwa itu terjadi? Kalau peristiwa itu terjadi sama, berarti ini cenderung di naratif atau recount. Nomor 4, where does the story take place? Kawan-kawan, masih banyak siswa yang belum memahami arti tulisan ini. Ini adalah terjadi. Dalam bahasa Inggris, terjadi itu bisa tulisan ini. Hot saya singkat. Apa hanya? Tentu Anda sudah kenal, hanya adalah happen. Yang O adalah ini dia. Nah, ini juga terjadi. Terus yang take place itu juga terjadi. Hati-hati dengan tulisan ini, terutama untuk yang nomor 2 dan nomor 3 itu biasanya muncul di SNBT UTBK. Kita harus memahami hal-hal yang seperti ini juga. Terus kita lanjutkan untuk yang nomor 5. Sama, semuanya adalah berkaitan dengan eksplisit ini. Which sentence? Coba, kalimatnya saja sudah jelas. Kalimat yang mana? Berarti kan kita nanti mencari di dalam teksnya kalimat yang mana. Berarti kan kalimatnya ada, tertulis jelas di dalam teks yang memberitahu kita alasan atas insiden tersebut. Ini kalimat contoh-contoh kalimat tanya. Yang nomor 6, nah ini dia, what is the main idea? Nomor 6 ini kawan-kawan bisa muncul di kelima teks tadi. Bisa muncul di deskriptif, bisa muncul di recount, naratif, procedure, sama analytical. Semuanya bisa ditempati soal nomor 6. Tapi kalau yang nomor 2 kecenderungannya adalah di teks naratif sama di teks recount, karena menanyakan tokoh. Tokoh itu ada di naratif, ada di dalam recount. Soal nomor 7, which sentence lagi? Kalimat mana yang menyatakan main idea? Nah, berarti ini nyata-nyata
tersurat. Karena which sentence, kalimat yang mana. Nomor 8 tidak jauh berbeda. Kalimatnya saja yang berbeda. Which of the following statement, pernyataan-pernyataan berikut mana? Nah, ini apalagi ditulis secara eksplisit, disebutkan di dalam teks. Semuanya mengacu kepada subkompetensi yang pertama ini kawan-kawan, yaitu mencari informasi tersurat. Nomor 9, apa sudut atau sudut pandang si pengarang di dalam passage ini? Ini sama dengan pertanyaan ini, kecenderungannya sama dengan pertanyaan nomor 6. Ya, yaitu sama dengan main idea. Nomor 10. According to the passage, menurut teks. Tuh, kan menurut teks berarti kan ada di dalam teks. Which information is true? Hati-hati, soal ini biasanya kecenderungannya nanti muncul di pertanyaan-pertanyaan yang pilihan ganda kompleks kategori. Tambahan kawan-kawan, model pilihan jawaban itu nanti ada 3 di TKA Anda. Yang pertama adalah pilihan ganda sederhana. Yang model kedua adalah pilihan ganda majemuk. Yang keempat, pilihan ganda majemuk kategori. Saya tidak menjelaskan secara detail 3 model ini. Nanti ada di video-video selanjutnya sambil kita jelaskan ketika kita menemukan model soalnya. Jadi saya tidak secara khusus menjelaskan yang ini. Nanti sambil ketika kita ketemu teks atau ketemu soal-soalnya. Baik kawan-kawan. Kita langsung akan mencermati. Oh iya, maaf. Untuk kali ini, video ini sekali lagi kita hanya membahas yang subkompetensi yang pertama ini. Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima itu nanti insya Allah dibuatkan di video selanjutnya. Baik, kita marilah latihan soal untuk subkompetensi yang pertama, yaitu menemukan informasi tersurat. Nah, di sini ada teks 1, yaitu tentang Komodo Island. Nah, kawan-kawan, ketika kita menyebut seseorang atau sesuatu yang sudah punya nama seperti ini, Pulau Komodo, berarti ini jelas ini namanya adalah deskriptif teks. Oke, saya hanya menceritakan itu saja. Ketika kita membahas Surabaya, berarti itu deskriptif teks karena sudah punya nama. Surabaya, Jakarta, misalnya seperti itu. Yuk, kita cermati untuk soal berikut ini. Kawan-kawan, ketika kita nanti menemukan soal, tolong ini dulu yang dibaca. Soal dulu baru nanti kebacaan. Jangan dibalik, waktunya habis nanti. Ya. Oke. Where is Komodo Island located? Nah, kawan-kawan semuanya, di SMP kita sudah pernah diajari oleh Bapak Ibu guru kita yang kita hormati bahwa yang namanya question word yaitu misalkan yang pakai WH atau how itu. Nah, ini kita harus tahu fungsi. Nanti sebelum Anda menghadapi TKA, please mohon pahami fungsi-fungsi sama arti questions word, kata-kata tanya. Nah, di sini ada kata where. Berarti kita nanti logikanya cari baca jawaban yang di sini ini yang menyatakan tempat. Oke, where is Komodo Island located? Berarti cari yang menyatakan tempat. Kita baca dari sini. Ya, mohon maaf matanya kita taruh di sini, kita baca ke arah kanan langsung dengan cepat. Kalau sudah ketemu yang namanya tempat, kita nanti berhenti. Dan di sini ada kata kuncinya tentu
terletak di mana kan gitu. Di manakah letak Pulau Komodo? Nah, di sini ada tulisan locate. Ketika kita sudah menemukan kata kunci, keyword, kata kunci, maka nanti kita dicari bukan diterjemahkan, karena terbatas waktu bisa jadi, ya. Tetapi nanti kalau sempat menerjemahkan dipersilahkan. Maka nanti jawaban soal ini jelas, yaitu jawabannya in East Nusa Tenggara. Jelas jawabannya adalah yang C. Oh iya, kawan-kawan, kategori soal subkompetensi yang pertama ini kategori soal mudah. Tidak boleh salah. Usahakan selalu benar ketika Anda ketemu yang namanya subkompetensi yang pertama, yaitu menemukan informasi tersurat. Kenapa? Ya karena jawabannya pasti sudah ada di dalam teks. Karena tersurat. Mohon itu diperhatikan. Nggak boleh salah. Sayang sekali kalau Anda ngerjakan soal ini salah. Baik, berikutnya. Untuk soal yang kedua, di sini ditanyakan, what is Komodo dragon known as? Nah, lagi-lagi kita diberi kata kunci Komodo dragon. Nah, Komodo dragon itu harus kita cari, ini keyword. Berarti lagi-lagi dengan cepat nanti mata kita ditaruh di sini, baca dengan cepat ke arah kanan. Ketemu Komodo dragon, Anda berhenti. Ya. Tapi kini proses belajar ya tetap saya terjemahkan. Maaf. Pulau Komodo adalah salah satu tujuan wisatawan terkenal, paling terkenal di Indonesia. Salah satu tujuan wisatawan terkenal di Indonesia. Nah, it is located. Kawan-kawan tolong, it ini jangan dibaca, jangan diterjemahkan itu. Meskipun di kamus artinya itu, tolong ini diterjemahkan Komodo Island, yaitu Pulau Komodo. Jangan diterjemahkan itu terletak di, jangan. Ya meskipun itu tidak salah, tetapi ketika Anda terjemahkan Pulau Komodo, itu artinya akan mudah dipahami oleh lawan bicara. Pulau Komodo terletak di sini dan menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo. Pulau ini dikenal sebagai habitat asli atau alami dari Komodo dragon. Nah, kita ketemu. Apa itu Komodo dragon? Di sini ditulis adalah kadal yang pernah hidup terbesar di dunia. Berarti dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai the largest living lizard. Jawabannya adalah yang D. Jawabannya nanti caranya gini, cari jawaban yang letaknya di sekitar kata kunci atau kata keyword, ya, kata kuncinya atau di sekitar keyword. Kecenderungan ada di sebelah kanan, kecenderungan ya, banyaknya itu jawabannya ada di sebelah kanannya keyword. Berarti kalau ini kita anggap sebagai keyword, nanti dicari di sebelah kanan. Berarti mana ABCDE yang jawabannya ada di daerah sini. Saya ulangi lagi, mana jawaban ABCDE yang jawabannya ada di sekitaran Komodo dragon dan di sebelah kanan. Cenderung loh ya, berarti tidak selalu. Oke, come on. Berikutnya, kawan-kawan, untuk soal yang ketiga, bagaimana bisa turis itu bisa mencapai ke Pulau Komodo? Kata kuncinya apa? Ya tentu kata kuncinya jangan pakai Komodo Island. Kenapa kok tidak boleh pakai Komodo Island sebagai keyword? Karena tulisan ini too much, terlalu banyak. Ada Komodo Island, di sini ada, terus ada lagi, ini ada. Terus di sini ada lagi kah Komodo Island? Komodo Island, nah ini dia. Ada banyak. Kalau banyak berarti kita nanti bingung mencari di mana jawabannya. Kenapa? Karena konsepnya adalah jawaban itu ada di sekitar kata kunci.
Kalau kita cari ini dicari, di sini dicari, di sini dicari, kebanyakan. Jadi kata kunci itu apa? Kata kunci itu adalah kata yang jarang muncul. Berarti kata kuncinya adalah ini. Lagi-lagi mata kita, mohon maaf, ditaruh di sini, jalan-jalan ke kanan, cari kata reach. Kata reach ini di mana? Nah, sudah kita baca cepat, sudah kita nggak ada di paragraf 2, di paragraf 1 juga nggak ada. Nah, ini dia kawan-kawan yang saya lingkari warna hijau, ini dia. Berarti jawabannya ada di sekitaran sini dan cenderung di sebelah kanan. Mana ABCD yang dekat-dekat dengan tulisan ini? Ternyata Labuan Bajo. Berarti jawabannya adalah yang D. Sekali lagi, subkompetensi yang ini mudah, tidak boleh salah ketika kita diminta untuk mencari kompetensi yang tersurat. Soal yang keempat. Soal keempat menanyakan apa? When. Kata when ini sudah jelas menanyakan waktu. Berarti kata ini sudah menjadi petunjuk. Oh, berarti dijawab di dalam teks ini nanti saya disuruh mencari waktu. Nah, apalagi di sini when is the best time to visit Komodo Island? Adakah kata kunci yang lainnya? Bisa jadi ini, bisa jadi ini bukan ya, tapi bisa jadi visit. Ada angka-angka, ada waktu, hari, ada bulan, ada tahun. Bisa jadi seperti itu. Nah, jawabannya yang mana? Nah, ini dia kawan-kawan kata kuncinya. Nah, di sini jawabannya ada di sebelah kanan. Mana ABCD ini yang jawabannya mirip-mirip dengan tulisan yang ada di sebelahnya sini? Jelas jawabannya adalah yang April hingga Desember. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu untuk soal yang keempat. Soal yang terakhir, kawan-kawan, what other activities? Lagi-lagi kita diminta untuk mencari kata kunci. Aktivitas lainnya apa yang bisa para wisatawan lakukan di Pulau Komodo selain melihat dragon, Komodo Dragon? Kegiatan apa saja? Ya jelas kata kunci yang harus kita cari. Kata kuncinya adalah aktivitas. Aktivitas lagi-lagi mata kita ditaruh di sini kawan-kawan. Bergerak cepat cari kata kuncinya. Ya, cari kata kuncinya. Maka kata kuncinya yang mana? Kata kuncinya ada di sini kawan-kawan. Nah, ini dia. Maka jawabannya ya seperti ini. Maka jawabannya adalah yang B. Itu kawan-kawan ya. Jadi ini untuk model soal yang pertama, yaitu menemukan informasi tersurat. Nanti akan kita lanjutkan untuk subkompetensi yang kedua, yaitu mengklasifikasi. Nantikan untuk video yang berikutnya kawan-kawan. Nah, sukses itu diperjuangkan, bukan dinantikan. Salam semangat, semoga sukses. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.